Shalom, salam damai untuk kita semua. Umat terkasih Tuhan kita Yesus Kristus, kembali dengan saya yang akan berbagi renungan di hari ini tanggal 9 Januari tahun 2026. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Ayatnya, pasalnya yang kelima, ayat 12 sampai ke 16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah Injil Tuhan. Umat terkasih, dalam Injil hari ini diceritakan tentang orang kusta yang najis dan terbuang datang kepada Yesus dan merendahkan diri dan memohon, "Tuan, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Sentuhan dan kuasa Tuhan Yesus tergerak oleh karena belas kasihan. Ia menjamah dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga penyakitnya lenyap. Secara fisik, orang kusta tersebut menderita penyakit yang mengerikan, dianggap najis, kotor, dan tidak bisa disembuhkan. Bahkan secara sosial, orang kusta diasingkan dari keluarga dan masyarakat. Hidupnya terpisah dan hanya bisa bergaul dengan sesama penderita kusta, dan seringkali menjadi pengemis. Dan secara spiritual, orang kusta dianggap membawa kutukan atau dosa. Kita sering merasa seperti orang kusta modern, merasa terasing, berdosa, lemah, atau penuh kusta. Ya, kusta batin tentunya, yaitu prasangka, dendam, keputusasaan, atau kusta rohani. Kita juga bisa terkena kusta secara rohani, yaitu dosa, ketidakpedulian, iri hati, munafik, dan hal-hal negatif lainnya. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menemukan penderita kusta dalam sosok lain, seperti teman yang ditanggalkan, diabaikan, atau dibuli. Kesembuhan rohani atau keselamatan lebih penting daripada kesembuhan fisik semata, dan mengajak kita untuk hanya meminta, tetapi juga berterima kasih kepada Tuhan serta peduli pada sesama yang terpinggirkan, seperti orang kusta yang dianggap najis dan diasingkan pada zamannya. Kita dipanggil untuk meneladani Yesus dengan mengasihi dan menerima mereka apa adanya. Karena kasih yang tulus bisa menyembuhkan luka-luka batin orang-orang di sekitar kita. Kita perlu datang kepada Yesus untuk disembuhkan dan dibersihkan dari borok rohani kita. Kita harus memohon penyucian dan pertolongan
serta mengizinkannya menyentuh dan mengubah kita. Tuhan Yesus ingin menyentuh dan menyucikan kita, menjadikan kita tahir. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa kasih-Nya tidak memiliki batas, bahkan kepada mereka yang dianggap terasing atau tidak layak oleh orang lain. Kisah orang kusta ini mengajarkan bahwa anugerah terbesar bukanlah kesembuhan fisik semata, melainkan pengenalan akan Yesus dan keselamatan kekal melalui iman yang bersyukur. Meskipun banyak orang mencarinya, Yesus sering berdoa, mengulurkan diri ke tempat sunyi, dan Yesus selalu menaikkan doa kepada Bapa-Nya di surga, menunjukkan perlunya waktu pribadi dengan Tuhan di tengah kesibukan kita, dalam pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita. Kesembuhan yang datang dari Yesus menunjukkan bahwa Yesus punya kuasa ilahi untuk mengampuni dosa. Sebelum membuktikannya dengan penyembuhan secara fisik, serta menekankan pentingnya kerendahan hati, ketekunan, dan iman bersama untuk datang kepadanya, seperti kisah orang kusta tadi, menggunakan kita untuk membawa beban hidup kepadanya agar dipulihkan, baik jasmani maupun rohani. Kita bisa menunjukkan kasih yang menyembuhkan dengan tindakan sederhana, yaitu mendekati teman yang diabaikan, memberi semangat kepada mereka yang putus asa, atau membantu mereka yang sedang kesulitan. Di dalam keluarga kita bisa juga menunjukkan perhatian pada saudara, orang tua yang merasa lelah atau tertekan. Dengan menyentuh hidup orang lain melalui kebaikan dan penerimaan, kita menjadi saluran kasih Tuhan di dunia. Dalam pesan Tuhan, Yesus mampu menunjukkan bahwa tidak ada dosa atau penyakit yang terlalu besar bagi kasih karunia-Nya. Mari kita belajar untuk tidak menjauh, tetapi mendekati mereka yang membutuhkan bantuan, seperti Yesus mendekati si penderita kusta. Semoga demikian, kiranya refleksi Injil hari ini dapat menginspirasi kita dalam menjalani hidup di hari esok dengan selalu mencari Tuhan dalam keadaan apapun dan memprioritaskan Tuhan, serta memberikan waktu berkualitas untuk Tuhan. Salam damai untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.